Salam sahabat-sahabat firman kehidupan yang dikasihi Allah. Tidak terasa 2 hari lagi kita akan memasuki tahun 2025 dan banyak orang mengatakan bahwa tahun 2025 akan menjadi tahun yang lebih berat daripada tahun 2024 dan lebih banyak bisnis akan mengalami kebangkrutan. Tetapi sebagai anak-anak Tuhan, kita akan memasuki tahun 2025 dengan iman dan pengharapan yang teguh di dalam Kristus. Melalui renungan firman Tuhan hari ini, kita akan diingatkan tentang satu hal yang akan menjadi pegangan kita untuk memasuki tahun yang baru. Tetapi sebelum itu, mari kita sama-sama berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur buat sepanjang tahun 2024 yang telah kami lalui dengan baik. Kami bersyukur atas segala hal yang telah kami alami, yang baik maupun yang buruk, karena semuanya itu membentuk kami menjadi diri kami sebagaimana hari ini. Kami percaya Engkau selalu menyertai kami dan tidak pernah meninggalkan kami. Ya Bapa, saat ini kami membuka hati kami untuk menerima berkat firman-Mu. Beritahukanlah kami tentang jalan-jalan-Mu, sehingga kami bisa mengerti dan melakukannya. Jadikanlah kami anak-anak yang hidupnya berkenan di hadapan-Mu serta memuliakan nama-Mu. Terima kasih ya Bapa. Kami berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sahabat-sahabat firman kehidupan yang dikasihi Allah, kita menyembah Allah Tritunggal, yaitu Allah dalam satu kesatuan tetapi tiga pribadi, yaitu Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Hal ini sulit dimengerti oleh orang-orang dari kepercayaan lain dan seringkali menjadi alasan untuk menghujat orang-orang Kristen. Akan tetapi saya percaya kita semua adalah orang-orang yang akan selalu memegang teguh iman kita sampai akhir hidup kita. Sahabatku, Allah Bapa adalah Allah pencipta alam semesta ini beserta isinya. Dia adalah Allah yang berdaulat. Allah Putra adalah Tuhan Yesus Kristus, yaitu Allah yang datang dalam rupa manusia untuk menjadi Tuhan dan juru selamat bagi umat manusia. Allah Roh Kudus adalah Allah yang tinggal di dalam kita dan menjadi penolong bagi kita. Dalam ayat berikut ini, kita bisa membaca perkataan Tuhan Yesus yang menguatkan tentang keberadaan Allah Tritunggal. Yohanes 14 ayat 16-17. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia, tetapi kamu mengenal Dia sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Dalam ayat tersebut, kita bisa melihat adanya Allah Bapa, Tuhan Yesus, dan Allah Roh Kudus. Tuhan Yesus mengatakan sebelum Dia terangkat ke sorga bahwa Ia tidak meninggalkan kita sebagai yatim piatu, melainkan Ia memberikan penolong kepada kita, yaitu Roh Kudus. Bayangkan Allah yang penuh kuasa memilih untuk tinggal di dalam kita, manusia-manusia yang lemah, dan hal itu merupakan sesuatu yang sangat menguntungkan kita karena Roh Kudus akan menolong kita dalam kesusahan kita, menuntun kita di saat kita membutuhkan pengarahan, dan menguatkan kita di saat kita lemah. Selain itu, Roh Kudus juga menjadi pengajar bagi kita untuk bisa mengerti kebenaran firman Tuhan dan melakukannya. Mari kita baca Yohanes 14 ayat 26. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Sebagai murid-murid Tuhan, kita sedang dalam proses belajar di dunia ini
dan banyak hal yang tidak mengerti serta tidak kita ketahui. Saat kita membaca Alkitab pun, banyak hal yang tidak bisa kita pahami. Itulah sebabnya kita membutuhkan Roh Kudus, karena salah satu fungsi Roh Kudus adalah sebagai pengajar bagi kita. Bukan berarti dengan adanya Roh Kudus, maka kita bisa langsung mengerti apa yang kita baca di dalam Alkitab, karena manusia memiliki pikiran dan pemahaman yang terbatas, sedangkan Alkitab berisi pikiran-pikiran Allah yang maha tinggi. Jadi, wajar saja apabila ada hal-hal yang tidak bisa kita pahami. Akan tetapi, Roh Kudus pasti mengajarkan kita tentang hal-hal yang perlu kita pahami. Sahabat firman kehidupan yang dikasihi Allah, banyak orang mengetahui bahwa ada kuasa yang maha tinggi yang tinggal di dalam diri orang-orang percaya. Tetapi pada prakteknya, banyak orang hidup dengan mengandalkan kekuatannya sendiri, bukan mengandalkan kekuatan Allah melalui Roh Kudus. Banyak orang mengalami masalah-masalah dalam kehidupan karena tidak mau datang bertanya kepada Tuhan. Banyak orang salah mengambil keputusan dalam hidupnya karena tidak mau mengandalkan tuntunan Tuhan. Padahal apabila orang mau berhenti sejenak sebelum mengambil keputusan atau tindakan tertentu dan membawanya ke hadapan Tuhan, maka Tuhan akan menolong melalui Roh Kudus. Jadi sahabat firman kehidupan yang terkasih, memasuki tahun yang baru ini, yaitu tahun 2025, kita mendengar bahwa keadaan akan semakin sulit. Oleh karena itu, masukilah tahun baru dengan kesadaran bahwa Roh Kudus, yaitu Roh Tuhan, ada di dalam kita. Kuasa yang sama yang membangkitkan orang mati dan yang menciptakan alam semesta ada di dalam kita. Oleh karena itu, kita bisa selalu datang kepada Tuhan untuk mendapatkan tuntunan dan kekuatan dari Tuhan dalam menghadapi tantangan apapun dalam kehidupan. Nah sahabatku, demikianlah renungan firman Tuhan hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini akan menjadi berkat dan kekuatan bagi kita untuk memasuki tahun yang baru. Mari kita berdoa untuk menutup saat teduh hari ini. Tuhan Allah kami yang maha tinggi, yang bertahta di dalam kerajaan sorga, terima kasih atas berkat makanan rohani yang baru saja kami terima. Kami mau selalu mengingat bahwa Roh Kudus ada di dalam kami dan akan menolong serta menguatkan kami menghadapi apapun yang ada di depan kami. Kami mau selalu mengandalkan-Mu untuk menjalani hari-hari kehidupan kami di bumi ini. Terima kasih ya Bapa buat segala kasih, kebaikan, dan kemurahan-Mu yang melimpah di dalam hidup kami. Kami berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.